Halo, nama saya Antoni Jakowijaya dan hari ini saya akan menjelaskan tentang model bisnis prototype. Jadi, model bisnis prototype adalah alat yang ampuh dan dapat digunakan untuk melakukan uji coba kepada barang atau bisnis yang sudah ada. Jadi, tujuan dari prototype ini adalah untuk berinovasi dalam model bisnis yang sudah ada. Seperti pemikiran visual, ia membuat konsep-konsep abstrak berwujud dan memfasilitasi eksplorasi ide-ide baru. Prototyping berasal dari disiplin desain dan teknik, di mana itu dapat digunakan untuk desain produk, arsitektur, dan interaksi rancangan. Di sini, kami akan menunjukkan bagaimana pembuatan prototipe dapat memberikan kontribusi yang penting. Saya melihat prototipe dapat memberikan kontribusi yang sangat penting, karena prototipe mewakili potensi model bisnis di masa depan. Mengapa saya bilang demikian? Karena prototipe ini adalah sebagai alat yang melayani tujuan penyelidikan. Itu sebuah prototipe model bisnis bisa berbentuk sketsa sederhana. Konsep yang dipikirkan matang-matang dijelaskan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya adalah bisnis model canvas. Penting untuk memahami bahwa prototipe model bisnis belum tentu gambaran kasar seperti apa yang sebenarnya bisnis tersebut akan benar-benar terlihat seperti apa. Sebaliknya, prototipe adalah pemikiran alat yang membantu kami menjelajahi berbagai arah yang kami bisa ambil model bisnisnya. Membuat dan memanipulasi prototipe model bisnis memaksa kita untuk mengatasi masalah struktur, hubungan, dan logika. Cara tidak tersedia hanya melalui pemikiran dan diskusi. Benar-benar memahami pro dan kontra dari berbagai kemungkinan, dan untuk lebih lanjut pertanyaan kami perlu membangun beberapa prototipe model bisnis kami di berbagai tingkat penyempurnaan. Interaksi dengan prototipe menghasilkan ide jauh lebih mudah daripada diskusi. Model bisnis prototipe mungkin memancing pemikiran, bahkan dengan demikian membantu mendorong pemikiran kita. Mereka menjadi penunjuk arah yang mengarahkan kita ke yang belum terbayangkan. Dan itu berfungsi sebagai representasi belakang model bisnis yang akan diterapkan. Jadi, prototipe ini bertujuan agar produk yang sudah diluncurkan sesuai dengan permintaan pasar. Prototipe bisa menjadi jembatan antara produsen dan konsumen untuk mewujudkan produk yang sesuai. Dengan begitu, produk yang diluncurkan akan diminati oleh konsumen. Pengusaha cenderung menunjukkan salah satu dari dua reaksi terhadap ini. Proses penyelidikan model bisnis. Orang lain mungkin mengatakan bahwa studi riset pasar akan menjadi sebuah cara yang sama baiknya untuk menghasilkan model bisnis yang baru. Yang pertama, mengandaikan bahwa bisnis seperti biasa atau tambahan peningkatan cukup untuk bertahan dalam persaingan saat ini di lingkungan hidup. Bisnis yang gagal meluangkan waktu untuk mengembangkan dan membuat prototipe baru. Ide-ide model bisnis yang melanggar berisiko untuk dikesampingkan atau diambil alih oleh pesaing yang lebih dinamis, atau oleh penantang pemberontakan yang muncul. Reaksi kedua mengasumsikan bahwa data adalah yang paling penting untuk mempertimbangkan saat merancang strategi baru. Ada sebuah quotes yang berkata, jika Anda membegalkan sebuah ide terlalu cepat, Anda akan jatuh cinta padanya. Jika Anda memperbaikinya terlalu cepat, Anda menjadi terikat padanya dan menjadi sangat sulit untuk terus menjelajah. Untuk dipertahankan, mencari yang lebih baik, kekasaran model awal khususnya sangat disengaja. Jadi, prototipe model bisnis bisa jadi apapun dari sketsa kasar ide itu di atas, seperti hingga kanvas model bisnis terperinci ke bisnis yang dapat diuji di lapangan model. Anda mungkin bertanya, bagaimana semua ini berbeda mulai dari membuat sketsa ide bisnis, sesuatu setiap pembisnis atau wirausaha melakukannya. Kenapa kita perlu menyebutnya prototyping? Ada dua jawaban. Pertama, pola pikiran berbeda. Kedua, bisnis model canvas menyediakan struktur yang memfasilitasi eksplorasi. Prototipe model bisnis adalah tentang pola pikir kita. Itu berarti tanpa kompromi komitmen untuk menemukan bisnis baru dan lebih baik model yang membuat sketsa banyak prototipe. Keduanya kasar, mewakili banyak opsi strategisnya, bukan tentang menguraikan hanya ide yang benar-benar Anda rencanakan untuk diterapkan. Ini tentang menjelajah yang baru dan bahkan mungkin tidak masuk akal, ide yang mustahil dengan menambahkan dan menghapus setiap elemen setiap prototipe. Anda dapat bereksperimen dengan prototipe di level yang berbeda. Jadi, saya akan memberikan contoh model bisnis prototipe. Jadi,
ada sebuah perusahaan kosmetik, ia ingin mengembangkan sebuah model atau produk yang baru. Lalu ia melakukan riset pasar dan ternyata yang produk kecantikan yang diinginkan konsumen itu sebuah produk kecantikan yang baru saja dibuat. Tentu saja yang lain pasti akan disingkirkan dan dia akan memproduksi lebih banyak produk yang diinginkan oleh konsumen. Dari sini bisa dikatakan bahwa ia melakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena konsumen itu sangat penting untuk menjalankan sebuah produk bisnis kecantikan seperti ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.